Assalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Ikhwanil akhibba jamaah Masjid Hizbullah rahimakumullah. Puja dan puji syukur senantiasa kita pujakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih melimpahkan berbagai nikmat dan karunia yang oleh Allah Subhanahu wa taala wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung pemberian Allah, maka kalian tidak akan bisa menjumlahkannya, tidak bisa menotalnya. Dan karena nikmat itu Allah berikan setiap detik demi detik, kadangkala kita ini sering merasa bahwa itu bukan nikmat. Dan kita baru merasakannya itu ketika nikmat itu dicabut. Gitu. Sebagaimana posisi seorang anak yang setiap hari dirumati wong tua, diparingi, diwenehi mangan, disandangi. Karena hal itu sudah sejak kecil dia rasakan, merasa hal itu sudah biasa dan itu bukan istimewa. Gitu. Jika kadang-kadang anak-anak kita atau kita dulu ketika anak-anak juga begitu ya. Tidak merasa bahwa itu adalah satu pemberian, karunia, nikmat yang diberikan oleh orang tua kita. Karena hal itu kita dapatkan setiap saat, terus menerus. Kita itu baru merasa itu ketika itu diambil. Karena kita sehat, lebih banyak mana sehatnya sama sakitnya. Lebih banyak sehatnya. Karena sehat itu kita rasakan terus, kita tidak merasa bahwa nikmat sehat itu pemberian, karunia, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang paling besar yang anugerahkan kepada kita adalah keimanan. Pada dinul Islam ini, yang kemudian ini mempertemukan kita di majelis ini. Karena kalau tidak ada keimanan di dada itu jenengan tidak akan ke sini dan saya juga tidak akan datang ke sini. Gitu. Karena keimanan kita inilah kemudian kita bertemu di majelis ini di Masjid Hizbullah ini dalam rangka mengkaji apa yang Allah berikan, satu risalah, surat cinta yang Allah kirimkan melalui Pak Posnya Ar-Rasul kepada kita sebagai umat terakhir dari Nabi Pamungkas yang tidak ada Nabi lagi setelahnya, di mana Al-Quran ini hudal lil muttaqin, yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran ini adalah al-muttaqin. Siapa al-muttaqin itu? Setiap Jumat banyak sekali kita ini diingatkan oleh para khotib. Ittaqullah, napa takwa punika? Takwa menika al-imtisal bi awamirillah wajtina binawahihi, gitu. Derekaken napa ingkang dipun perintahake dening Allah lan nebihi leren ngasur maring napa kemawon ingkang dipun cegah dening Allah. Lah al-muttaqin niku bentuk isim fa'il, artinya orang yang melakukan. Gitu. Lah malam ini kita akan melanjutkan kajian kita surat Al-Kafirun. Dan malam ini kita akan mengkaji ayat yang ketiga.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala antum abiduna ma a'bud." Kalau sebelumnya la a'budu dalam bentuk jumlah fi'liyah, kata kerja dan pelaku gitu. Maka dalam ayat ini dalam bentuk jumlah ismiyah. Wala antum, dan tidaklah kalian, wala antum lanorano sopo sira kabeh gitu. Abiduna iku wong-wong sing ibadah marang opo akbudu kang ibadah sopo aku gitu. Wala antum, dan kalian semua abiduna bukanlah penyembah dalam bentuk isim fa'il jamak mudzakkar. Kalian semua wahai orang-orang kafir itu bukan penyembah Tuhanku, ma'abudu gitu. Karena prosesi ibadah itu ada perasaan takdim wa taqdis. Ada rasa mengagungkan. Ada perasaan mengagumi. Kebesaran, keagungan, kepandaian begitu. Dan ada rasa takdis. Takdis itu kalau mungkin terjemahannya itu kultus. Apa kultus itu? Kultus itu pemujaan yang sudah pada puncak. Sehingga kalau sesuatu yang dikultuskan ini dikritik oleh orang lain, maka akan timbul kemarahan pada orang-orang yang mengkultuskan. Misal begini. Bagi orang-orang yang mengkultuskan Soekarno, maka ketika ada seseorang mengkritik Soekarno, maka dia akan marah. Bagi orang yang mengkultuskan Pancasila, ya gitu. Maka kalau ada orang yang kritik Pancasila akan marah. Jadi harus ada ibadah itu, harus ada takdim wa takdis. Ada perasaan yang menyertainya, bukan hanya satu aktivitas. Maka ketika kemudian orang kafir itu seandainya mau, kan surat Al-Kafirun ini kan asbabul wurudnya itu kan Rasul itu dijak damai, kan gitu kan. Wes ngene ae mat Muhammad gampang wes gampang damai wae kan gitu. Dalam satu riwayat itu kan begini. Rasulullah SAW di awal-awal dakwah dengan jahr itu membuat orang-orang tokoh Quraisy itu begitu marah, kebakaran jenggot. Sehingga kemudian ada upaya lobby. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah dari sisi nasab, dari status sosialnya, itu memiliki status sosial yang tinggi. Dia itu bagian dari inti kekuasaan di Makkah. Karena beliau adalah cucu dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini tokoh nomor 1 di Quraisy, kakek beliau itu. Jadi kalau kita gambarkan itu seperti keluarga kerajaan, Raden gitu. Nah ini kemudian melakukan kritik sosial gitu terhadap praktek keagamaan, praktek kehidupan di dalam masyarakatnya ketika beliau itu maka kemudian orang-orang Quraisy itu tidak berani langsung menyerang secara misalnya menyakiti badan beliau, melakukan penindasan. Maka kemudian dilakukan lobby. Jane apa sih sing karepno Mat Muhammad? Nek kowe kepengen dadi wong sing sugih. Kami orang-orang Quraisy siap mengumpulkan harta kami sehingga membuat engkau itu orang paling kaya di antara kami. Kalau yang kamu cari itu para wanita, kami siap menikahkan siapapun yang kamu inginkan untuk kamu nikahi.
Begitu. Kalau kamu itu kemudian, kalau orang Jawa kesambet, gitu. Tahu kesambet ya? Kerasukan setan, kemasukan jin gitu. Maka kami siap mencarikan dukun yang akan mengobatimu. Kami siap mencarikan, kami siap mendanai. Sampai seperti itu. Tapi semua itu ditampik oleh Rasulullah SAW. Nek kowe mau ya wis ngene gampang gitu. Wis ngene damai, wis ora usah kowe ora usah ngelek-ngelek Tuhan-Tuhan kami, dan kami tawarkan satu solusi tengah. Solusinya gini, 1 tahun kamu menyembah Tuhan kami, dan 1 tahun berikutnya kami menyembah Tuhanmu. Itu. Dengan satu harapan, nek sing bener aku, kowe ya entuk bagian. Nek sing bener kowe, aku ya entuk bagian. Kan aku melok, gitu kan. Ini kan namanya solusi tengah ya, win-win solution gitu. Lah, kemudian Allah menjawab ini, menjawab dengan jawaban yang tegas bahwa itu tidak akan dilakukan. Dan pada ayat ketiga ini, wala antum abiduna. Dan kalian tidaklah penyembah, karena penyembahan terhadap Tuhan itu ada rasa takdim wa takdis. Dan kalian ketika tidak meyakini apa yang aku sembah sebagai Tuhan, maka tidak ada takdim. Ya kan? Orang yang kemudian melakukan satu tindakan, meskipun tindakannya kayak sholat gitu, wong kafir sholat, apakah itu bentuk dari peribadahan? Tidak, itu hanya menirukan tindakan. Karena peribadahan itu harus ada takdim, ada pengagungan, ada kekaguman terhadap yang diibadahi. Yang diibadahi pokoknya serba maha gitu. Sehingga ini menimbulkan rasa kagum gitu. Dan pada tingkat berikutnya ada takdis, kultus. Begitu. Lah, ini tidak akan didapatkan, tidak akan mungkin ada pada hati orang-orang yang tidak meyakininya. Kalau misalnya seorang mukmin dipaksa untuk melakukan ibadah, mungkin tindakannya sama, tapi suasana kebatinannya itu tetap akan menyatakan bahwa itu bukan Tuhan. Karena dilakukan secara terpaksa, tidak muncul dari satu kesadaran, rasa takdim dan takdis itu. Maka kemudian wala antum abiduna ma'abud. Dan ini juga kemudian menegaskan bahwa di waktu-waktu yang akan datang, kalian itu tidak bagian dari orang-orang yang beriman. Artinya kalian akan mati dalam kekafiran. Jadi beberapa tokoh yang datang menemui Rasulullah itu diberitahukan bahwa mereka tidak akan beriman. Itu. Sehingga kemudian ini memutus harapan dari orang-orang kafir untuk Rasulullah itu mau bekerja sama. Dan ini juga memutus harapan dari Rasulullah terhadap keimanan orang-orang yang menemui beliau dan meminta satu kerjasama atau win-win solution tadi, satu sinkretisme. Karena ketika mencampur adukkan dua keyakinan, dua agama yang berbeda, itu sinkretisme. Yang dalam bahasa Al-Quran itu talbisul haqqo bil batil, gitu. Kayak kalau dulu waktu masih ada minyak tanah, ada solar gitu. Para sopir karena solar mahal, maka solarnya dicampur
minyak tanah gitu. Jadi talbisul haqqo bil batil digambarkan oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asir itu seperti mencampur susu dengan air comberan, banyu peceren gitu. Jadi itu untuk menggambarkan gitu. Dan ini secara tegas di dalam surat Al-Kafirun ini tidak boleh. Jadi la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud. Gitu. Jadi ke depan itu kalian tidak akan menyembah Tuhanku. Gitu. Menjadi abidun itu penyembah, orang yang menyembah dalam bentuk isim fa'il gitu. Kalau yang ayat kedua itu kan dalam bentuk fi'il mudhari', la a'budu ma ta'budun, keduanya fi'il mudhari'. Sedangkan yang ayat ketiga ini dalam jumlah ismiyah. Kalian semua bukan penyembah apa yang aku sembah. Kalian itu bukan penyembah Tuhanku, gitu. Kalau kalian sholat dengan tata cara sholatku, maka kalian tidak sedang beribadah kepada Tuhanku. Karena tidak ada rasa ikhlas. Tidak ada rasa ta'zim. Tidak ada rasa takdis kepada Allah, Tuhan yang aku sembah. Karena kalian tidak meyakini Allah, gitu. Meskipun kalian melakukan apa yang aku lakukan berupa peribadahan, tapi kalian bukan penyembah, gitu. Kalian bukan pemuja, karena kalian tidak mengagumi, tidak mengkultuskan, gitu. Karena pemuja itu kan harus ada rasa kagum, gitu. Ya kan? Orang yang memuja artis itu ada kekaguman, rasa kagum. Entah kagum kepada kecantikannya, entah kagum kepada suaranya yang merdu atau apa gitu. Jadi dalam bentuk abiduna gitu. Kemudian ayat berikutnya, wala ana abidum ma abatum. Wala ana, dan juga saya, wala ana lan ora ana utawi ingsun, ora ana utawi aku, abidun iku wong sing ngibadah ma maring apa abatum kan ibadah sapa sira kabeh. Ini pernyataan bahwa saya juga tidak melakukan peribadahan sebelumnya. Sebelum saya diutus menjadi nabi dan rasul, saya belum pernah beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang kalian ibadahi. Dulu saya juga tidak beribadah kepada Lata, Manata, Uzza ketika kalian beribadah kepada mereka. Gitu. Dan ketika kemudian kalian memaksaku untuk itu, seandainya aku melakukan itu saya bukan penyembah dari Tuhanmu. Karena saya meyakini bahwa apa yang kalian sembah itu bukan Tuhan. Saya tidak mengaguminya, saya tidak mentakdiskannya. Bahkan ini dilakukan oleh kalian melobi saya itu karena saya mengkritik Tuhan-Tuhan kalian. Bukan hanya tidak mengagumi, tapi justru dikritik oleh Rasulullah. Batu kok disembah, dimintai, la yadurru wala yanfa'u, begitu kan? Jadi kalian yang kalian mintai, kalian berdoa kepadanya, kalian puja itu la yadurru wala yanfa'u. Tidak bisa memberi madharat, tidak bisa memberi manfaat karena dia batu atau kayu yang kalian pahat, kalian bentuk seperti orang gitu. Biasanya kan begitu kan.
Entah itu badannya orang dengan tangan dan kaki tapi kepalanya gajah, apa itu? Kalau di Indonesia itu apa itu? Yang dia badannya orang tapi kepalanya gajah. Ganesha. Oh ya, Ganesha. Gitu. Entah terbuat dari kayu, dari batu, gitu. Karena itu aneh, sesuatu yang kalian buat kemudian kalian puja dengan satu khayalan, dengan suatu mitos-mitos bahwa ini bisa memberikan ini, memberikan itu, begitu. Menjaga dari ini dan itu, nah, gitu. Seandainya kita dan kemudian melakukan peribadahan itu dengan tidak ada keyakinan, maka kita ini bukan wala ana abidun. Saya bukan pemuja, bukan penyembah. Kalau saya melakukan apa yang kalian lakukan berupa peribadahan, tapi itu bukan bentuk peribadahan, itu hanya peniruan, tindakan, bukan peribadahan. Dan di masa lalu saya tidak pernah melakukan itu. Sebelum risalah ini, sebelum wahyu itu turun kepada saya. Karena ibadah itu harus ada ta'zim wa taqdis. Sehingga kemudian kalau kita sholat, seharusnya kita ikhlas. Kita beribadah itu karena ta'ziman, rasa kagum kepada Allah. Takdis, mengkultuskan Allah, bahwa Allah itu tunggal. Dialah yang menciptakan jagat seisinya. Tidak ada Tuhan selain Dia. Sehingga Dia ahadus somad, satu-satunya sandaran, satu-satunya harapan. Jadi seluruh harapan, seluruh kebutuhan itu hanya bisa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan ini yang selalu hadir bagi abid. Yang ini kemudian terserap dalam bahasa Jawa. Di Keraton Ngayogyakarta itu ada namanya abdi dalem. Saya dapat cerita itu, menjadi abdi dalem Keraton Ngayogyakarta itu tidak ada gajinya. Gitu. Jadi tidak digaji. Tapi ketika abdi dalem itu didhawuhi Sri Sultan, itu bangganya, ada rasa bangga. Karena ada perasaan apa? Takdim, rasa hormat, rasa kagum, bahwa yang yang dilayani itu, yang diabdi dalemi itu memiliki kedudukan yang tinggi. Sehingga semata-mata itu dalam rangka pengabdian gitu. Apa? Karena ini sudah menjadi bahasa Jawa. Pak Dokter dulu pernah pengabdian ya. Waktu jadi kadang pengabdian sebelum menjadi dokter itu di daerah-daerah yang pedalaman gitu. Dan itu mau Pak. Karena apa? Jadi apakah itu karena didorong atas satu kebutuhan masyarakat, pengabdian kepada masyarakat, atau ada satu harapan gitu, bahwa ini harus dilalui karena ada harapan bahwa dengan inilah seseorang calon dokter itu kemudian bisa menjadi dokter gitu. Jadi perasaan yang paling bisa menggambarkan itu pengabdian itu ya
kayak itu abdi dalam itu yang di Yogyakarta itu. Jadi tanpa pamrih gitu, tidak mengharapkan bayaran. Makanya nek aku ngibadah dumateng jenengan niku ngarep ke surga. Itu kan ada tasawuf yang begitu. Maka justru lemparkanlah saya ke dalam neraka. Jadi peribadahan itu ya Rabbi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah, engkaulah yang aku tuju dan keridhoanmu itu yang selalu kuharapkan, yang aku cari gitu. Sehingga kalau kemudian semuanya menuju kepada Allah, yang dituju adalah Allah dan keridhaan lah yang diinginkan, maka seluruh aktivitas seorang mukmin itu ibadah. Makanya kemudian para ulama kita itu kan membagi ibadah itu ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Gitu. Ibadah mahdhah ki ibadah sing murni ibadah. Gitu. Kayak sholat, haji, puasa, zakat. Itu ibadah mahdhah, ono syarat rukune. Memang murni ibadah. Tapi ada ibadah yang ghairu mahdhah. Bahkan kalau seseorang sudah berkeluarga, bersuami istri, ketika melakukan hubungan badan, itu bagian dari ibadah. Dapat pahala, dapat pahala. Makanya itu ada yang sering glue ya gitu. Itu ibadah paling itu an-nikah itu ibadah yang paling nikmat gitu. Karena ada sahabat itu tanya, apakah seseorang ketika berhubungan badan dengan istrinya itu dapat pahala? Dijawab, kalau dia berhubungan badan dengan orang lain, apakah dia dapat dosa? Iya, gitu. Maka demikianlah, gitu. Begitu juga, gitu. Artinya, apapun ketika itu dilakukan dalam rangka anta maksudi waridhoka matlubi, itu ibadah. Dan pernyataan wala ana abidum ma'abatum, bahwa seseorang yang tidak meyakini bahwa yang diibadahi itu bukan Tuhan, itu bukan penyembah. Makanya kemudian ketika sebagai seorang muslim kita sholat, maka kita harus hadirkan hati kita. Kita sedang berada di hadapan Allah. Karena sholat itu kan mi'rajul mukmin. Apa itu mi'raj? Kisah Isra Mi'raj itu kan Rasulullah kemudian hadir sampai di Sidratul Muntaha. Menerima titah sholat itu. Makanya sholat itu mi'raj. Karena dia perintahnya itu bukan melalui Jibril alaihissalam, tapi langsung dari Allah. Jika seorang mukmin yang sholat itu seharusnya dia sedang mi'raj, naik menghadap Allah, bertemu dengan Allah. Ini bentuk abid. Ada takdim dan takdis. Ketika kemudian Rasulullah melakukan apa yang dilakukan oleh orang Quraisy berupa tindakan-tindakan peribadahan, tetapi ketika tidak ada takdim wa takdis, maka seseorang tidak dikatakan sebagai abid. Gitu.
Udah selesai waktunya? Belum? Belum ya? Oh ini ya. Jadi ini eh, tentang bahwa ayat ini juga memberikan satu eh, pengertian bahwa tidak ada harapan bagi orang-orang Quraisy untuk menerima atau Rasulullah untuk mau melakukan apa yang diminta. Jadi saya tidak akan melakukan apa yang kalian minta untuk melakukan peribadahan kepada Tuhan-Tuhan kalian. Jadi jangan harap saya mau itu. Ya, karena waktu juga yang membatasi kita, akan kita lanjutkan insya Allah dalam pertemuan berikutnya jika Allah mengizinkan. Wal afu minkum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.